البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، هذا فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya al-akh? Apa? Naam, Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Coba antum ucapkan, akh. Naam, antum coba. Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani. Aywa, ahsan. Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Coba antum ulangi. Masih sedikit ya, baiklah bahas. Antum mau nyoba Pak? Telah bahas, Sulaiman ibnul Ash'af As-Sistani rahmatullah. Coba antum ulangi, antum Abu Muhammad. Bismillah. Oh, insyaallah. Itu perlu dilatih terus ya, karena lidah kita lidah orang Indonesia. Jadi perlu, nah barakallahu fikum, diulang-ulang terus. Makharijul hurufnya perlu dilatih. Kita lihat, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, masih mengenai apa kemarin? Mengenai perbedaan orang-orang kalau ditunjukkan di hadapannya dunia dengan ditunjukkan di hadapannya sepertiga malam terakhir. Kita lihat. Nah, bal hadatsa an qatala ba'dhum ba'dha. Kalau seandainya ada sayembara, ada pengumuman bahwasanya ada pembagian uang, pembagian dirham, niscaya apa? Niscaya akan terjadi peperangan. Sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Kenapa? Minas ziham, penuh li talabid dunya al-faniyah, karena mencari dunia yang apa, yang fana, yang tidak kekal ini. Allati qad tahsulu wa qad la tahsul. Yang bisa jadi orang dapat atau enggak. Sekarang antum perhatikan. Kalau ada pengumuman misalkan, nah barakallahu fikum, di depan Ma'had Darut Taqwa jam 12 malam nanti akan ada pembagian sembako misalkan. Diumumkan itu ya. Nah, kemudian plus uang per individu per kakak 500.000. Ana yakin orang berbondong-bondong datang, bahkan saling bunuh-bunuh kalau seandainya enggak dapat. Karena apa? Karena tadi itu ziham dunia. Tapi kalau sepertiga malam terakhir, yang orang enggak perlu antri, enggak perlu bunuh-membunuh, jarang yang mau. Sepertiga malam terakhir bangun, jarang yang mau. Kita lihat ini. Wa in hasalat rubbama takun syarran wa wabalan. Kalaulah seandainya dia sudah bunuh-membunuh tadi itu, dia dapat, itu pun bisa jadi apa? Kejelekan dan juga bencana ala sahibiha, atas orang yang mendapatkan tadi. Wa rubbama takunu hadhil musahamah muharramatan yadkhuluha riba. Bisa jadi juga perlombaan tanam modal, tanam saham ini ternyata perkara yang haram, yang masuk di dalamnya riba. Karena yang intinya mereka untung, intinya dunia, fulus. Nah, wa rubbama takunu minal maisir wal qimar. Bisa jadi perlombaan tersebut ternyata apa? Ternyata bentuknya adalah perjudian. Hati-hati barakallahu fikum. Karena sekarang lagi marak-maraknya perjudian. Walaupun tidak dengan kartu, sekarang dengan hewan pun bisa. Dengan apa saja di antaranya? Dengan ayam jago diadu. Dengan apa lagi? Burung apa? Burung elang. Ya, burung-burung yang terkadang kicauannya juga, burung merpati juga. Jadikan ladang apa? Perjudian. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini sudah enggak jelas hasilnya, enggak jelas juga sumbernya, hadza yatanafasuna 'alaiha. Bersamaan dengan ini yatanafasuna 'alaiha, mereka berlomba-lomba. Bayangkan ini. Ini perbedaan orang yang diajak bangun sepertiga malam terakhir untuk Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang diajak berlomba-lomba. Nah, ada apa? Ada pembagian uang. Kita lihat. Wa yaqtatilun, dan mereka pun saling bunuh-membunuh. Wa ya'tuna mubakkirina qabla al-bada'ah bi zaman. Benar ini. Mereka datang awal sebelum apa? Dimulai acara. Acaranya jam 3 malam.
Jam 3 malam acara pembagian tadi itu, ana yakin mereka sudah datang jam 12 malam itu, karena khawatir nggak dapat gitu loh. Itu kalau pembagian harta seperti itu manusia. Tapi kalau suruh bangun sepertiga malam terakhir, sudah nggak antri, bisa dilakukan di rumah, di masjid, tapi orang masih malas. Paham ya? Jangan malas-malasan, barakallahu fikum. Kita semuanya masih muda kan? Masih muda. Nah, barakallahu fikum, semangat. Nah, barakallahu fikum, sepertiga malam terakhir harus bangun, diupayakan untuk melaksanakan sunnah muakkadah qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini tak ulang-ulang karena biar melekat di benak kita dan benar-benar kita melaksanakannya. Li'anna kulla wahidin, dikarenakan setiap orang yuridu an yasira qariban min mahalil ardh. Apa artinya? Dikarenakan setiap orang ingin kalau dia itu dekat di tempat pembagian tadi itu. Anak duluan, rebutan dia. Bagaimana caranya di depan, yang depan sudah. Wala yakunu ba'idan, dan tidak ingin kalau jauh. Ini kalau sayembara harta tadi itu. Paham ya? Berlomba-lomba, ada perlombaan, ada pembagian harta, rebutan mereka. Fa idza kana hadza fi amri dunya, kalau seandainya ini dalam perkara dunia, fa kaifa? Perhatian baik-baik. Yu'ridu an amril akhirah. Bagaimana orang itu justru berpaling dari perkara akhirat? Alladzi la yahtaju ila ziham, yang enggak butuh berdesak-desakan antrian. Antum salat malam sepertiga malam terakhir, antri enggak? Enggak antri, enggak rebutan. Jangan malas-malasan, barakallahu fikum. Kalau seandainya enggak ada yang bangunkan, bangun sendiri, caranya gitu. Nah, barakallahu fikum, caranya gitu. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah berikutnya. Kata beliau, wa huwa madmunul khair laisa fi ghailah, padahal di dalamnya terkandung kebaikan sepertiga malam terakhir. Tidak ada perkara yang mengerikan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak ada perkara yang membosankan atau bisa dikatakan perkara yang menyedihkan di situ, enggak ada. Kebaikan sepertiga malam terakhir. Ingat, sepertiga malam terakhir. Yang di rumah bangun jadi ma'had, siap juga. Ada yang bangunkan misalkan. Hatta taruhlah enggak ada yang bangunkan, berupaya semaksimal mungkin bangun sendiri. Paham ya? Karena apa? Karena sepertiga malam terakhir sangat mulia sekali. Salat di akhir malam tersebut disaksikan oleh siapa? Malaikat. Paham ya? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 3 jaminan kalau seandainya mau melaksanakan dan melakukannya. 3 jaminan tersebut apa? Sebutkan. Minta diberi. Minta ampunan diampuni. Antum berdoa dikabulkan. 3 perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fihi ziham, di dalamnya enggak ada ziham penuh antrian, desak-desakan itu enggak ada. Wala munafasatun, tidak ada juga yang berambisi apa istilahnya, berlomba-lomba, enggak ada. Wala aswatun wala mughalabat, tidak ada suara-suara, tidak ada juga apa saling mengalahkan, enggak ada di situ. Antum sepertiga malam terakhir bangun, sepi enggak? Sepi. Paham ya? Di saat itulah antum salat berdoa, ya Allah, Allah marzuqna ya Razzaq. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fihi misalkan. Doa banyak sekali doanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai terlupakan. Kapan tadi? Sepertiga malam terakhir. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kaifa yu'ridul insan an hadha wa yadhhabu ila ma la yadri anhu hal huwa khairun aw syarrun? Bagaimana justru orang malah berpaling dari salat malam ini, kemudian dia pergi kepada perkara yang dia enggak tahu baik atau buruknya tadi, wa huwa ila syarr aqrab, padahal perlombaan tadi, sayembara tadi, pembagian tadi kepada kejelekan lebih dekat. Karena apa? Karena enggak jelas hasilnya dari mana itu loh. Kok semangat sekali datang. Tapi kalau sepertiga malam terakhir malas untuk bangun. Fi hadzal zaman alladhi asbaha fi katsirun minan nas la yubali bil halal wal haram. Terutama di zaman kita sekarang ini, kebanyakan manusia itu menjadi sudah enggak peduli lagi halal atau haram, penting dapat fulus. Perhatian baik-baik. Nah, barakallahu fikum, halal atau haram, yang penting dapat fulus kata mereka. Kita enggak seperti itu. Yang halal kita ambil, paham ya? Yang haram kita tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, fasyarru wal fitnah 'azimatun bil amwalil an. Fitnah dan kejelekan sangat besar sekali dengan harta. Bayangkan ini, fitnah harta. Karena Rasulullah mengatakan apa? Fitnah harta, fitnah yang sangat besar. Awa, likulli awa mal, awa, likulli ummatin fitnah
Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umatku ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hati-hati harta fulus. Paham ya? Kalau orang udah banyak fulus sudah hati-hati. Paham ya? Terkadang fulus ini menjadi fitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau kita tidak bisa menggunakan pada tempatnya menjadi fitnah. Nah, fitnah bagaimana? Terkadang dipalingkan dari kebaikan, terkadang dipalingkan dari perkara-perkara yang seharusnya dia beribadah kemudian justru meninggalkan. Hati-hati. Nah, dunia hati-hati. Kita lihat. Wa ma'a hadza yataqatalun nas 'alaiha. Bersamaan dengan ini manusia saling bunuh-membunuh. Wa amal furasul 'azimatu ma'allah. Adapun kesempatan-kesempatan yang agung bersama Allah sepertiga malam terakhir, naam akramil akramin wa ajwadil ajwadin wa arhamir rahimin. Adapun kesempatan yang agung bersama Allah, yang mana Allah adalah zat yang paling mulia, zat yang paling dermawan, zat yang paling penyayang, alladzi la yastaghni ahadun anhu tarfata ain, yang enggak ada seorang pun melainkan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita justru memenuhi panggilan manusia, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yaghfaluna an hadhihi al-fursah allati fataha Allah lahum? Bagaimana mereka justru lalai dari kesempatan yang sangat agung ini yang Allah telah buka untuk mereka? Kesempatan tidak terulang dalam sehari berapa kali? Tidak terulang 2 kali barakallahu fikum. Naam. Hanya sekali saja sepertiga malam terakhir, kok malah mereka lalai. Nah, enggak perlu. Nah, barakallahu fikum, kita takut dengan apa? Dengan kehilangan harta itu enggak perlu, barakallahu fikum. Harta rezeki sudah diatur semuanya, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa pantunnya itu? Sumbernya adalah ketakwaan biar tenang hatinya. Ewa? Naam, ini apa ini? Bagus sekali pantun ini ya. Nah, barakallahu fikum. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Wajib atasmu bertakwa kepada Allah jika engkau apa? Jika engkau lalai. Bertakwa segera. Paham ya? Jangan malah kemana-mana. Bertakwa kepada Allah Taala. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Akan datang rezeki kepadamu tanpa disangka-sangka. Atau enggak tahu tiba-tiba ada rezeki apa? Nomplok. Paham ya? Enggak tahu kita barakallahu fikum. Rezeki macam-macam. Rezeki yang paling berharga apa? Istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fiikum, itu rezeki yang paling berharga dan paling besar. Nah, fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Bagaimana kamu takut fakir padahal Allah Taala yang berikan rezeki? Siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa coba bayangkan? Allah Taala, bukan bos kita, bukan atasan kita. Di atas bos kita, di atas atasan kita masih ada di atasnya lagi. Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Rezeki mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah Taala telah memberikan rezeki kepada apa? Tayr. Apa tayr? Burung dan hut. Apa hut? Ikan laut yang besar sekali dalam lautan itu. Coba bayangkan ikan paus. Antum tahu ikan paus? Besar. Coba makannya siapa yang ngasih coba? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Burung coba bayangkan. Nah, pergi dalam keadaan perut kosong, pulang perut penuh. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir di sini karena sambungannya ada. Kita lihat. Naam, santai saja barakallahu fikum. Naam, walam yatlub minhum an yasharul lail kullah. Allah taala enggak minta dari kalian, enggak minta dari mereka untuk bergadang semalam penuh. Perhatikan ini. Enggak meminta bergadang semalam penuh. Yang diminta apa? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, enggak ada bergadanglah kalian, enggak ada. Paham ya? Tapi sepertiga malam terakhir bangun. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam, kita lihat sini, bal huwa subhanahu yanzilu akhiral lail qabla al-fajr. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun di akhir malam sebelum fajar. Laulam takum illa qabil fajri bitaqa'iqa litashhada hadzal masyhad azim. Kalaulah seandainya engkau tidak bangun kecuali sebelum fajar dengan beberapa menit untuk menyaksikan barakallahu fikum sesuatu yang disaksikan yang besar ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan dilupakan walaupun 5 menit sebelum fajar. Walaupun 10 menit sebelum fajar, itu masih ada kesempatan. Ditutup dengan 1 rakaat pun enggak masalah. Witir. Paham ya? Intinya jangan sampai terlalai ini buat barakallahu fikum, penting. Kunci rezeki di antaranya ini.
Qiyamul lail, salat malam, berdoa di situ. Naam. Allahul musta'an. Kata beliau di sini, wa idza bakarta fa huwa afdal. Kalau kamu bakarta segera itu yang afdal. Seperti malam terakhir langsung bangun langsung itu yang afdal. Fala tufawwit hadhil fursal 'azimah. Jangan engkau luputkan kesempatan yang agung ini wa taghfal anha, dan engkau lalai darinya. Farubbama yakunu hadza akhir hayatik. Ini penting sekali ini. Renungi baik-baik ini. Bisa jadi ini adalah akhir kehidupanmu. Nanti malam ini bangun, nanti malam ya. Sepertiga malam terakhir atau bangun langsung itu bisa jadi itu paling terakhir sudah. Setelah itu meninggal dunia. Kan kenikmatan. Paham ya? Kenikmatan atau bukan? Kenikmatan meninggal di atas Al-Qur'an was sunnah. Jadi jangan sampai terlupakan fursah, kesempatan yang sangat besar. Wala tudrikuha fil mustaqbal, dan engkau belum tentu mendapati di waktu yang akan datang. Oleh karena itu jangan sia-siakan sepertiga malam terakhir. Famadumta fi zamanil imkan, maka selama engkau di waktu yang memungkinkan, wa madumta farighan ghairu masyghul, dan selama engkau kosong waktunya tanpa tersibukkan, fala tudayyi' hadhil fursal 'azimah. Jangan sekali-kali engkau barakallahu fikum menyanyiakan kesempatan yang agung ini. Qaulun Nadim rahimahullah, yaqulu ala mustaghfirun. Al-mustaghfir huwa talibul maghfirah. Perhatikan. Mustaghfir itu orang yang minta ampunan. Qaluhu yalqa ghafira, maksudnya dia berjumpa dengan ghafira. Siapa ghafira? Huwallahu jalla wa ala, Allah taala yang mengampuni. Fa inna min asma'i al-ghaffar, dikarenakan termasuk nama-nama Allah taala adalah al-ghaffar, zat yang maha pengampun. Jadi berdoa ditocokkan, ya ghaffar ighfirli, ya razzaq urzuqni, seperti itu. Wal ghafur dzul maghfirah, sedangkan al-ghafur adalah apa? Zat yang memiliki apa? Ampunan. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Hada min asma'illahi jalla wa ala. Ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu alladhi yasturud dzunub. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang menutupi dosa-dosa. Qauluhu atau wal ghafru ma'nahu as-satr. Al-ghafru maknanya adalah satr, penutup. Yasturud dzunub bil 'afwi wa 'adamil mu'akhadah. Ini maknanya. Ampunan itu apa sih maksudnya? Allah Ta'ala menutupi dosa-dosanya dengan ampunan dan tidak menghukumnya. Masya Allah. Kesempatan barakallahu fikum. Sepertiga malam terakhir. Qauluhu wa mustamnihun ay talibun lil minhah. Di situ ada orang yang minta minhah, minta karunia. Wahyal ata, itu pemberian. Wa hadza ma'khudun min qauli sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah barakallahu fikum. Nam tentang Rabbnya ketika Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hal min sa'ilin fa'utiyah. Paham ya? Apakah ada orang yang minta aku beri? Ini bayangkan. Apakah ada orang yang minta aku beri? Jangan terluputkan. Kapan tadi Abdurrahman? Sepertiga malam terakhir. Apa jaminannya? Minta diberi. Berdoa dikabulkan. Minta ampunan diampuni. Siapa yang turun ke langit dunia? Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.